Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di Munaros Garden. Hari ini saya sedang memupuk semua tanaman ya, dari mawar sampai stroberi, dari ujung sampai ke ujung. Saya sekarang memupuk dengan cara ditabur ya. Kalau kemarin 3 minggu kemarin ya kalau nggak salah, itu saya pupuk dengan cara di kocor ya, dan sekarang saya akan melakukan pemupukan dengan cara ditabur. Kenapa kok ditabur nggak dikocor lagi gitu ya? Karena sekarang di sini sudah masuk musim hujan. Udah masuk lagi ya, udah ke musim hujan. Udah hampir setiap hari itu hujan. Walaupun hujannya tidak terlalu deras gitu, tapi hampir tiap hari itu hujan. Dan di sini hujannya tuh gerimis-gerimis gitu ya, sampai dia tanam stroberi itu kering. Hujannya itu tidak lebat gitu ya. Mungkin dalam 1 minggu itu hanya 1 hari ya hujan yang lebat, yang selebihnya itu gerimis-gerimis. Mungkin karena belum full ke musim hujan ya. Ini dia mangker wangi kesayanganku. Nah, apa yang digunakan, pupuk apa gitu? Apa yang digunakan untuk memupuk nih? Saya menggunakan pupuk cantik. Ini saya gunakan untuk memupuk mawar, stroberi, cabai, terong, segala macam. Pokoknya semua yang ada di terasku ini saya pakai pupuk cantik sesekali ya. Ini tidak selalu saya pakai ya. Dan pemupukan mawar dan juga stroberi itu saya lakukan 1 bulan sekali. Nah, yang kemarin itu kurang lebih baru 3 minggu ya, dari pemupukan kocor sampai sekarang. Kenapa baru 3 minggu dikocor, dipupuk kok langsung dipupuk lagi ya? Kemarin itu sehabis dipupuk itu kan dikocor ya, langsung hujan teman-teman, hujan deras. Dan saya pikir itu pasti udah habis itu pupuknya, larut ya, karena hujannya deras sekali. Jadi sekarang saya akan pupuk ulang ya, dan jaraknya juga tidak terlalu dekat lah, udah 3 minggu ya. Oke, saya akan pupuk mawar ini dulu. Mawar ini kalau di musim hujan sangat mengenaskan, beda dengan musim kemarau. Tapi kalau yang di atas itu terkena full matahari ya, jadi dia tetap sehat dan cantik. Oke, lanjut. Bagaimana caranya? Pertama kita gali dulu sedikit, jangan terkena batang ya, jauhkan dari pohonnya ya. Ini kan pohonnya, terus kita pupuknya di pinggiran pot. Nah, ini mungkin segini aja nih, mungkin 10-15 butir aja ya, simpan di pinggir lalu tutup. Ini juga gali dulu sedikit, lalu dikasih pupuk, tutup lagi. Kenapa harus digali dulu? Ya biar tidak menguap gitu, dan tidak terbuang kalau ada disiram atau ada air hujan itu, biar tidak ke bawah air gitulah ya. Nah itu, lalu ini dulu pernah cantik nih, mawar pink ini batangnya sampai besar, karena ini tidak punya tempat ya, tidak kebagian tempat yang terkena sinar matahari.
Jadi begini, aduh, kebanyakan, jadi dia kurang sehat. Tapi yang di atas yang full sinar matahari itu bagus dan cantik, sehat gitu ya. Dan ini kurang sinar matahari, jadi ya seperti itu. Oke, lanjut kita ke strawberry. Caranya masih sama, kita gali dulu di pinggiran seperti itu. Kita kasih sedikit segini ya, cukup. Lalu kita kubur lagi, lanjut ke sebelahnya. Aduh, ini susah megangnya. Saya sengaja pakai gayung sedikit-sedikit, karena kalau pakai plastiknya langsung, wadahnya langsung itu takut tumpah teman-teman. Kalau tumpah kan ini kan kecil-kecil ya, kayak merica gitu ya bentuknya ya, nanti susah ngambilinnya satu-satu. Nah, ini juga kita pupuk, taruh pinggir, langsung tutup. Nah, bagaimana untuk yang anakannya nih? Ini kan sulur ya, lalu ada anakannya gini. Ini butuh dipupuk enggak? Ini kalau saya sih enggak ya, tidak butuh pupuk. Karena apa? Di samping ini masih minta makan sama induknya ya. Terus akarnya tuh masih muda nih, bisa kita lihat. Nah, masih sangat muda. Takutnya kalau media tanamnya ini kita pupuk, dia akan busuk akarnya. Jadi kita biarkan aja, dia minta makan sama induknya dulu. Oke, ini udah belum ya? Oh, ini udah. Masih di sini. Tangannya kok kotor sekali. Tangannya kok kotor sekali, Mbak. Nah, ini sebelum saya videokan, ini habis, tunggu ambil dulu. Tangannya kotor karena saya sebelum mau videokan ini cara pemupukan ini ya, saya sudah memupuk dari ujung sana sampai ujung sana, sampai naik-naik. Nah, sampai mawarnya juga, dan saya sisakan beberapa polybag, beberapa pot untuk divideokan ya, biar tidak terlalu lama videonya. Yang penting jelas, dan yang divideokan tuh intinya aja sama aja gitu ya, yang penting saja yang divideokan. Dan intinya juga cuma itu ya, mupuknya seperti itu caranya. Ini juga tuh, lihat teman-teman, stroberinya manis dan subur nih. Kita bisa lihat di sini tuh, gemoy. Ini karena polybagnya besar ya, jadi si stroberinya juga besar. Maaf ya, ini dari videonya mungkin terlalu bertele-tele ya, karena saya satu tangan ini megang kamera, satu tangan bekerja gitu ya. Oke, kita pupuk lagi. Nah, walaupun sekarang ini sedang musim hujan, tetap harus kita siram ya setelah mupuk seperti ini, jangan dibiarkan. Kenapa? Karena kita harus pastikan tanaman yang barusan kita pupuk itu basah ya, tanahnya ya, media tanamnya itu basah, dan pupuknya juga basah. Jangan setelah dipupuk dibiarkan aja, itu jangan ya. Walaupun
Ini musim hujan. Karena apa, kan si pupuk ini kan sifatnya kan panas ya, kalau tidak disiram gitu nanti dia panas. Jadi kita harus pastikan aja media tanamnya basah, jangan nunggu hujan, jangan dipasrahkan kepada hujan gitu ya. Kita siram aja dulu. Dan bahkan setelah kita siram hari ini ya, kalau nanti 2 hari ke depan tidak hujan, itu harus kita siram. Kan ini habis dipupuk ya, jadi harus disiram juga biar pupuknya itu larut sempurna gitu, tidak ada yang masih gumpal. Takutnya ini media tanamnya malah jadi panas. Oke, ini udah selesai. Si cabenya ini mau dipupuk atau enggak, ini kok pada busuk, ya ampun. Kangkung 2 minggu ini baru 5 hari atau 4 harian gitu. Oke, sekarang saya akan siapkan air untuk menyiram. Lalu kalau untuk tanaman yang seperti ini, kita lihat di bawahnya. Nah, ini kan satu batang satu ya, berjajarannya. Cara mupuknya gimana? Supaya aman, kita kali aja di pinggir-pinggir aja, dipolongin aja sedikit-sedikit. Dan seumpama tadi satu polybag itu kan 10-15 ya, jadi kita bagi-bagi aja. Mungkin di sini 3 atau 5, sebelah sini 5 biji, sebelah sini 5, seperti itu. Jangan di satu tempat, dibagi-bagi rata lah, seperti itu. Oke, lanjut kita siram dan pastikan yang tadi kena pupuk itu basah ya teman-teman, jangan sampai kelewat. Kita siram sampai merata, jangan sampai ada yang tertinggal. Ini takutnya kan semuanya udah dipupuk tadi, biar tidak panas dan aman. Biasanya saya lakukan pemupukan itu 1 bulan sekali teman-teman ya, karena kemarin itu dikocor, lalu sehabis mupuk dikocor itu langsung hujannya gede lagi, jadi sepertinya udah larut ke bawah air. Makanya ini 3 minggu kemudian saya pupuk ulang. Nah, habis ini biasanya kalau ada stroberi yang sudah besar, yang sudah seperti ini nih, nah itu biasanya nanti merahnya tuh agak-agak busuk kan, baru terkena pupuk nih ya, jadi dia agak-agak busuk, tapi tidak masalah. Nanti setelah dia selesai berbuah, itu nanti buah berikutnya akan bagus. Alangkah lebih baiknya kalau kita mupuk tuh si pohon stroberinya itu selesai panen ya, selesai berbuah gitu, kita pupuk. Tapi kalau saya kan banyak ya ini pohonnya, kalau harus satu-satu memupuknya, nungguin satu selesai berbuah gitu ya akan lama, nggak akan selesai. Ya sering memupuknya tuh bareng mawar, stroberi dan tanaman lainnya itu barengin aja saya pupuk, biar sekalian kerjanya ya kan, tidak bolak-balik. Jadi saya pupuk sekaligus semuanya yang ada di teras, kecuali cabai. Cabai itu saya sangat sedang berhati-hati untuk memupuk cabai supaya dia sehat dan tidak keriting. Soalnya saya kalau habis pupuk cabai itu, yang dari cabainya bagus, kalau dipupuk pupuk kandang itu langsung keriting, nggak tahu kenapa. Mungkin itu kesalahannya ya, mawar.
Nah oke, segini dulu, udah terlalu panjang ini videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman.